Hello Teknolovers! Majelis Umum DPR menyetujui rancangan undang-undang atau RUU tentang pengesahan Defense Cooperation Agreement atau DCA antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Republik Singapura pada Desember 2022 lalu dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah masing-masing negara. Ngeri juga ya, sampai jadi undang-undang segala. By the way, coba kita lihat perbandingan kekuatan militer kedua negara ini. Salah satu isi perjanjian berbunyi, secara bersama-sama atau masing-masing melaksanakan latihan dan pelatihan, operasi bersama serta dukungan logistik antara kedua angkatan bersenjata para pihak, termasuk akses bersama pada wilayah latihan dan fasilitas di bagian tertentu wilayah dari para pihak untuk kegiatan tersebut. Kalau dilihat dari sejarahnya, hubungan antara Indonesia kuno dan Singapura sudah dimulai sejak masa kerajaan-kerajaan kuno. Pada abad ke-7, wilayah laut di sekitar Singapura adalah milik Kerajaan Sriwijaya. Sebuah epik Majapahit Jawa tahun 1365, Kitab Nagara Kretagama, menyebutkan sebuah pemukiman di pulau yang disebut Temasek atau Kota Laut dalam bahasa Jawa kuno, tertulis Tumasik. Hubungan Indonesia-Singapura adalah hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Singapura. Tahun demi tahun, Indonesia dan Singapura mempertahankan hubungan tingkat tinggi selama kunjungan kenegaraan. Hubungan ini ditandai dengan kerjasama ekonomi yang kuat. Singapura secara konsisten menjadi investor asing terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kerjasama antara Indonesia dan Singapura juga meluas ke beberapa bidang seperti kesehatan, pertahanan, dan lingkungan. Hubungan antara Indonesia dan Singapura sangat ditentukan oleh kedekatan geografis. Singapura adalah salah satu negara tetangga Indonesia. Wilayah negara kota ini dikelilingi oleh wilayah Indonesia di sebelah barat, selatan, dan timur, antara Malaysia dan Indonesia. Kedua negara adalah anggota pendiri ASEAN dan anggota gerakan non-blok dan APEC. Namun di luar dari hubungan kekerabatan kedua negara yang terbilang sudah cukup lama, coba kita lihat keunggulan sektor militernya. Dari situs Global Firepower, Indonesia menduduki peringkat ke-13 dari 145 negara di dunia dengan indeks skornya 0,2221. Sedangkan Singapura berada di urutan ke-29 dengan indeks skornya 0,6413. Sebagai negara dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia, Indonesia memiliki tentara prajurit yang terbilang banyak, yaitu 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, 280.000 paramiliter, 40.000 personil angkatan udara, 300.000 personil angkatan darat, dan 75.000 personil angkatan laut. Sementara Singapura peringkat 105 dengan penduduk terpadat di dunia, memiliki 60.000 personil aktif, 240.000 personil cadangan, dan 10.000 paramiliternya. Selanjutnya 15.000 personil angkatan udara, 45.000 personil angkatan darat, dan 9.000 personil angkatan lautnya. Kalau dilihat dari jumlah personil militer, tentu saja Indonesia unggul daripada Singapura ya, apalagi dari jumlah populasi memang jauh banget. Nah, selanjutnya kita ke sektor udara. Pesawat tempur, Indonesia 41 unit, sedangkan Singapura 100 unit. Pesawat serangan khusus, Indonesia 37 unit, sedangkan Singapura tidak ada. Pesawat pengangkut, Indonesia 67 unit, sedangkan Singapura 9 unit. Pesawat latih, Indonesia 127 unit, sedangkan Singapura 36 unit. Pesawat misi khusus, Indonesia 17 unit, sedangkan Singapura 9 unit. Helikopter militer, Indonesia 176 unit, sedangkan Singapura 83 unit. Helikopter serang, Indonesia 15 unit, sedangkan Singapura 18 unit. Untuk sektor udara, tanpa dijumlahkan pun bisa dilihat kalau Indonesia punya banyak armada dibanding Singapura. Kekuatan udara, Indonesia menempati posisi ke-25, sedangkan Singapura ke-37 berdasarkan laman JFP. Dan yap, sektor udara Indonesia mengungguli Singapura. Next, kita ke kekuatan darat. Tank, Indonesia 314 unit, sementara Singapura 170 unit. Kendaraan lapis baja, Indonesia 12.008 unit, sementara Singapura 19.134 unit. Artileri gerak, Indonesia 153 unit, sementara Singapura 48 unit.
Artileri derek, Indonesia 414 unit, sementara Singapura 89 unit. Proyektor roket, Indonesia 63 unit, sementara Singapura 24 unit. Jika dijumlahkan, armada darat Indonesia sebanyak 12.952, sedangkan Singapura 19.465 unit. Jadi, Singapura lebih unggul daripada Indonesia, meskipun tidak berbeda jauh. Next, kita ke sektor laut. Kapal induk, Indonesia tidak ada dan Singapura tidak ada. Kapal perusak, Indonesia tidak ada dan Singapura tidak ada. Frigates, Indonesia 10 unit dan Singapura 6 unit. Kapal korvet, Indonesia 21 unit dan Singapura 6 unit. Kapal selam, Indonesia 4 unit dan Singapura 5 unit. Kapal patroli, Indonesia 202 unit dan Singapura 15 unit. Kapal perang ranjau, Indonesia 13 unit dan Singapura 4 unit. Dari data ini, Indonesia mengungguli Singapura meski di sektor darat tadi tertinggal. Selain jumlah prajurit dan armada, ada faktor lain yang jadi rujukan penilaian suatu negara, dikatakan kuat militernya, yaitu ketersediaan anggaran militer, logistik, dan sumber daya alam. Anggaran militer Indonesia 8 miliar 800 juta US dollar atau setara 136 miliar 994 juta rupiah. Sementara Singapura 13 miliar US dollar atau setara 194 miliar 545 juta rupiah. Untuk besaran anggaran militer, dilansir dari laman GFP, Indonesia menduduki peringkat ke-25, sedangkan Singapura ke-23. Besar ya anggaran militer Singapura daripada Indonesia, tapi kok Indonesia lebih unggul alat tempurnya ya? Utang luar negeri, Indonesia 400 juta US dollar atau setara 6 miliar 227 juta rupiah. Sementara Singapura 1 triliun 557 miliar 646 juta US dollar atau setara 23 triliun 310 miliar 172 juta 390 ribu rupiah. Cadangan emas dan devisa, Indonesia 130 miliar 200 juta US dollar atau setara 2 triliun 26 miliar 888 juta 500 ribu rupiah. Sementara Singapura 279 miliar 900 juta US dollar atau setara 4 triliun 188 miliar 703 juta 500 ribu rupiah. Keseimbangan kemampuan belanja, Indonesia 3 triliun 130 miliar 470 juta US dollar atau setara 48 triliun 733 miliar 591 juta 725 ribu rupiah. Sementara Singapura 531 miliar 40 juta US dollar atau setara 7 triliun 947 miliar 13 juta 600 ribu rupiah. Berikutnya kita lihat sektor logistik. Angkatan kerja, Indonesia 130 juta jiwa dan Singapura 3.778.000 jiwa. Kapal sipil Indonesia 10.427 unit dan Singapura 3.321 unit. Pelabuhan dan terminal utama Indonesia 16 dan Singapura 1. Bandara Indonesia 673 dan Singapura 9. Cakupan jalan raya Indonesia 873.573 km persegi dan Singapura 3.500 km persegi. Rel kereta api Indonesia 8.159 km persegi dan Singapura tidak ada. Terakhir, mari kita lihat ketersediaan sumber daya alam, mencakup minyak yang digunakan dalam berbagai peralatan dan kendaraan militer. Produksi minyak Indonesia 845.000 barel, sedangkan Singapura tidak ada. Konsumsi minyak Indonesia 1.650.000 barel, sedangkan Singapura 1.450.000 barel. Cadangan minyak Indonesia 2 miliar 500 juta barel, sedangkan Singapura tidak ada. Itulah perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Singapura. Siapa nih jagoan kalian? By the way, mengenai Undang-Undang DCA yang baru disahkan, ada beberapa pendapat yang mengatakan perjanjian itu hanya menguntungkan Singapura di bidang militer loh. Wah, gimana ceritanya tuh?
Oke deh, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komen kamu di bawah. Sampai jumpa besok, dan terima kasih sudah menonton.